Salam damai, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelika Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat semua pada hari ini, pekan kelima Paskah. Dan kita bersukacita karena telah hadir bersama kita Romo Alexius Susilo Wijoyo, yang biasa kerap kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Susilo. Mari sahabat kasih kita bersamanya Pak Romo. Romo, salam damai. Salam damai Lucy. Apa kabarnya hari ini Romo? Puji Tuhan, luar biasa baik. Romo selalu penuh dengan cinta dan berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Makasih ya Romo. Ya. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai pertemuan pada hari ini, marilah satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Susilo. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami boleh menjadi pengikut Yesus. Dan menjadi pengikut Yesus berarti mau terlibat juga dalam tugas perutusan gereja Yesus. Mampukan kami untuk menjadi saksi mewartakan kabar gembira Kristus di tengah kehidupan. Walaupun kadang kami mengalami konsekuensi dan resiko, ada yang menggembirakan, tapi sekaligus juga ada yang kurang menggembirakan. Mampukan kami kuat dengan bantuan dan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Doa ini ya Bapa kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Kita dikubur bersama Kristus dalam pembaptisan dan dibangkitkan bersama dengan Dia. Berkat iman kita akan kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Haleluya. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Yohanes. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Paulus datang ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium. Paulus mau supaya Timotius itu menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh-menyunat dia demi orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan oleh iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Paulus dan Silas melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setiba di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan.
Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Susi, bacaan pada hari ini yang pertama menarik, yang Injil lebih menarik. Ada sukacita dan hikmat apa, Romo? Iya, saya mungkin ingin cerita satu persatu. Ya. Yang pertama dari bacaan pertama, yang kedua dari bacaan Injil. Yang dari bacaan pertama dulu, yakni Kisah Para Rasul bab 16 ayat 1 sampai 10. Ini kan dikisahkan tentang Paulus datang ke Derbe dan Listra. Lalu di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya seorang Yahudi,
ayahnya seorang Yunani. Lalu hanya diminta Timotius untuk sunat gitu ya, agar diterima. Tapi saya lebih terkesan pada yang alinea berikut, di mana Paulus bersama Silas dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, dia menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil oleh para rasul, para penatua di Yerusalem. Lalu akhirnya dia terus berjalan mewartakan itu semua sampai banyak orang diteguhkan imannya. Lalu makin lama makin bertambah besarlah jumlahnya. Kalau dalam bahasa lain dikatakan orang melihat perbuatan baik dan memuji Bapa di sorga, lalu ini masih ditambah lagi bertambah banyak jumlah mereka, gitu ya. Maka pentinglah terus kita ini bermisi atau mewartakan Injil Tuhan. Bagi yang terbuka hatinya, ya kita boleh ajak terus untuk menjadi pengikut Yesus. Bagi yang tidak terbuka hatinya, kita boleh mengadakan pewartaan melalui kerjasama. Ya. Dalam perbedaan, kita bisa bekerja sama, tetap indah. Gitu ya. Asal punya dasar, dasarnya adalah ajaran Yesus yang utama, yakni hukum cinta kasih. Ya. Nah, dalam perjalanan terus melintasi tanah Frigia, tanah Galatia, Roh Kudus mencegah untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkannya. Ini bagus kalimat. Jadi, Paulus dan Silas mau menuju ke kota di mana dia mau, tapi Roh Kudus mencegah. Ya. Lalu akhirnya pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Lalu Paulus melihat penglihatan itu, mencoba untuk mengartikan, menerjemahkan. Oh, berarti Roh Kudus mengizinkan saya ke sana, menuju Makedonia. Gitu. Dan ke tempat itulah Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Apa maknanya ini? Nah, maknanya adalah ketika kita menjalankan tugas perutusan, ya jangan mau-maunya kita, mau pergi kemana, sejauh saya senang, sejauh saya mau, gitu ya. Nah, ini mesti digarisbawahi, Betul, betul. Apalagi ada banyak dari kita kan sering menyebut dengan istilah ya di mana aku senang, aku melangkah. Terus ya disitulah mungkin langkahku lebih ringan kalau sana. Saya sebagai imam ya, saya sudah 27 tahun jadi imam. Saya mendapatkan tugas perutusan tentu dari Tuhan melalui Bapak Uskup. Karena saya seorang imam diosesan atau projo. Dan tempat perutusan saya tidak pernah ketahui sebelumnya. Bahkan saya tidak prediksi juga sebelumnya. Jadi surprise ya? Surprise selalu gitu. Penugasan saya pertama, ini saya sekarang sudah di 27 tahun imaman, ini tempat ke-7 tugas perutusan. Ya. Dan 7-7-nya nggak pernah aku pikirkan. Tapi itu yang Tuhan sediakan. Perutusan pertama mulai ditabiskan tahun 1996, itu saya ke Kelapa Gading. Sementara teman tahbisan saya hanya punya satu teman tahbisan namanya Romo Yos Bintoro, sekarang menjadi kolonel TNI Angkatan Udara, sekaligus imam. Sementara saya ditugaskan di Kelapa Gading, sebuah paroki besar di Jakarta Utara. Beliau ditugaskan untuk menjadi imam di kalangan TNI Polri. Buat dia itu juga tak terpikirkan, tapi jauh lebih berat dibanding saya. Gitu ya. Tapi sekarang dia sudah lebih ceria, karena di usianya yang juga 27 tahun imamat, dia sekarang boleh bertugas di Jakarta.
medan keuskupan di mana dia dulu pernah bersama-sama saya juga masuk. Walaupun tetap di kalangan TNI dan Polri. Bahkan menjadi wakil uskup TNI Polri. Sekarang bertugas di Paroki Halim. Saya ingin mengatakan, Romo Bintoro tidak bisa memilih, saya pun tidak bisa memilih. Tapi Tuhan pilihkan melalui Bapak Uskup. Tapi sukacita ya Romo ya? Di ujungnya harus sukacita. Nah, Di perjalanan tengah-tengahnya harus sukacita. Walaupun mungkin di bagian awalnya prosesnya mungkin ya. Karena kan kalau baru pindah, ya itu harus penyesuaian diri lagi, gitu ya. Jadi saya pernah tugas di Kelapa Gading. Setelah Kelapa Gading saya ke Atmajaya. Lalu saya ke Seminari Tinggi Keuskupan Agung Jakarta di Cempaka Putih. Lalu setelah itu saya ke Kristus Raja Pejompongan. Setelah itu saya ke Kosambi. Setelah itu saya ke Pulau Gebang. Lalu ini tempat ketujuh di Ciputat. Ya, paroki di Tangerang Selatan, nama gerejanya Santo Nikodemus. Semuanya nggak pernah aku pikirkan, tapi Tuhan sediakan. Dan saya percaya itu adalah tuntunan Roh Kudus. Tidak ada yang kebetulan, semuanya penyelenggaraan ilahi. Dan saya tetap satu, doa saya, setiap kali saya diutus ke tempat baru, Tuhan, pertemukan saya dengan orang-orang yang tepat, yang bisa diajak kerjasama untuk melayani gerejamu, bukan gerejaku. Gerejamu itu gereja Kristus. Seperti Paulus sama, dia akan menemukan Silas, menjadi teman seperjalanan. Nah, bukan hanya tempat yang kita nggak bisa milih, kita juga nggak bisa memilih teman satu rumah. Orang-orangnya. Iya, tiba-tiba, oh nanti di sana teman Romo, rekan imamnya maksudnya adalah dia. Ya sudah. Mungkin cocok nggak cocok, ya harus mencocokkan diri. Iya, betul. Gitu, ya. Wah, ini luar biasa ya Romo. Ya. Langsung, tapi Romo tuh begitu dicintai sama setiap umatnya loh, dimanapun Romo ditempatkan. Puji Tuhan, haleluya, Ave Maria. Dan ini menjadi suatu contoh buat kita untuk melayani Tuhan sebagai ketua lingkungan atau sebagai apapun. Jangan memilih-milih ya Romo. Nggak usah milih-milih. Yang penting berdoa aja supaya dapat teman yang bisa diajak kerjasama. Setelah itu nanti akan happy. Tuhan akan beri rahmat itu. Dan gitu tuntunan Roh Kudus selalu menyertai. Nah, ini penting. Saya ingin menegaskan yang bagian kedua. Yaitu tuntunan Roh Kudus. Sebagaimana Paulus dan Silas juga mengikuti gerakan Roh Kudus, kita pun juga demikian. Ya. Karena apa? Karena semua perutusan kita ini adalah bukan perutusan profan atau perutusan duniawi semata-mata. Tapi ini adalah perutusan yang spiritual, yakni ada kaitannya dengan memperluas kerajaan Allah. Berarti kita harus mengikut sertakan Roh Kudus untuk menuntun kita, termasuk mengambil pilihan-pilihan. Kalau dalam bahasa spiritual namanya discretio spirituum. Bagaimana aku mulai membedakan roh. Pergi ke sana, ke tempat yang saya senang, atau pergi ke sana, ke tempat yang aku lebih efektif untuk bisa memperluas kerajaan Allah itu. Memberikan warta sukacita. Dan ternyata warta sukacita itu bukan ke Frigia, bukan di Galatia, bukan di Misia, tapi ternyata di Makedonia. Karena dalam penglihatan, Paulus seperti ada orang Makedonia yang berkata, datanglah kemari dan tolonglah kami. Nah, juga ke tempat-tempat itulah Paulus dan Silas harus pergi, juga ke tempat-tempat entah di mana orang membutuhkan kehadiran kita akan pergi. Tentu dengan tuntunan Roh Kudus dan penyelenggaraan ilahi melalui pimpinan kita. Kalau Anda dari ordo atau kongregasi adalah provinsial. Kalau Anda imam diosesan adalah uskup. Kalau Anda adalah awam adalah pastor paroki Anda. Jadi kalau udah ditunjuk, saya mengutus kamu untuk menjadi Dewan Paroki Harian, atau koordinator wilayah, atau ketua seksi, atau ketua lingkungan, atau ketua bidang. Jangan buru-buru menolak. Oh, itu nggak sesuai dengan passion saya. Saya nggak mampu, saya nggak pengalaman. Lebih parah lagi, saya nggak pantas. Nah itu yang sering terjadi. Demikian ya Romo ya. Semakin dia bilang nggak pantas, orang itu makin pantas. Tapi semakin bilang pantas, malah nggak pantas gitu. Betul. Ya. Nanti biarkan Roh Kudus yang akan menuntun. Karya ini bukan pelayananku, tapi pelayanan Tuhan.
gereja, bukan gerejaku tapi gerejanya Tuhan, maka nanti Roh Tuhan pula yang akan menuntun kita, mengajari kita. Dan akhirnya seperti Paulus bisa jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Betul. Kadang-kadang kita surprise, wah kok bisa ya? Baptisan bayi bertambah, baptisan dewasa bertambah, yang ikut krisma, komuni pertama, dan nah itulah. Itu karya Roh Kudus, bukan karyaku. Gitu. Betul. Tapi kadang-kala ya Romo ya, suaranya hati kita lebih besar daripada suara Roh Kudus nih. Bagaimana caranya supaya kita menjadi seorang yang taat, yang selalu dengar pada kehendak Roh Kudus, Bapa melalui suara Roh Kudus? Ya tentu nggak ada jalan lain, ada beberapa hal. Seperti Paulus sehingga punya kepekaan untuk bisa mendengarkan suara Roh Kudus. Bukan hanya sekedar suara hatinya sendiri, adalah tentu pasti dia akan doa pribadi. Dalam konteks sekarang kita bisa baca kitab suci. Lalu kita juga bisa merayakan Ekaristi. Kita juga bisa beradorasi. Dan doa-doa devosi lainnya. Pada saat seperti itulah kita makin dekat dengan Tuhan. Lalu akhirnya kita makin akrab dan makin mengenal ini suara Tuhan atau suara egoku sendiri. Gitu. Jadi makin peka terhadap suara Roh Kudus ya Romo ya. Iya. Pasti dia bisa memilih, kalau ini baik, ini jahat, dia akan pilih yang baik. Nah kalau ini buruk, pilih yang kurang buruk. Kalau ini baik, pilih yang paling baik. Ya kira-kira gitu. Iya. Nanti Roh Kudus akan bantu itu. Pasti. Romo, ini menarik sekali, tapi kita akan rehat sejenak dulu ya. Boleh. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan apa yang sudah disampaikan oleh Romo Susilo. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Kita kembali lagi dengan Romo Aloysius Susilo Wijoyo dan saya, Angelika Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Susilo, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Kalau dari bacaan Injil pada hari ini, ada hikmat apa Romo? Baik Lucy dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kalau tadi bacaan Injil dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 1-10, bacaan Injilnya adalah Yohanes bab 15 ayat 18-21. Yesus berkata kepada para murid bahwa kalau dunia membenci kamu, dia lebih dulu membenci aku. Jika dunia menganiaya kamu, dunia lebih dulu menganiaya aku. Dan betul kan? Betul. Kita mengenal kisah betapa Yesus sebaik-baiknya ada aja yang benci, sebaik-baiknya ada aja yang menganiaya. Gitu. Kalau kita merasa diri kita baik tapi ada yang benci, ada yang menganiaya, nggak apa-apa. Gitu. Ingat Tuhan lebih dulu merasakan. Lebih dulu. Saya masih ingat ternyata kita nggak bisa menyenangkan semua orang, nggak bisa. Betul, Romo. Saya pernah dapat kartu Natal itu tulisannya begini. Romo nggak bisa menyenangkan semua orang. Itu sangat wajar. Yesus pun tidak bisa. Selamat Hari Natal. Cuma gitu doang. Oh ya. Ya. Jadi dulu itu masih kartu Natal ya. Jadi belum pakai WA atau kartu elektronik. Tapi saya nggak lupa itu ya. Jadi saya itu kalau di bagian awal 5 tahun pertama saya jadi imam tuh, kalau saya diomongin orang, terutama diomongin keburukannya ya. Itu sampai saya mikir, sampai nggak bisa tidur. Kepikiran ya, pasti Romo. Ya. Tapi setelah dapat kartu Natal itu, ya sudahlah, aku nggak bisa menyenangkan semua orang. Yesus pun tidak bisa, apalagi saya. Kuncinya apa tuh Romo? Supaya kita semua yang mendengarkan juga kadang-kala kita kepikiran dengan hal-hal yang menyakitkan. Ya, mungkin kita harus punya semacam kalimat sakti, tapi itu menjadi bagian dari kita. Gitu. Kalimat saktinya gini, sebaik-baiknya aku, pasti ada yang gak suka. Sejelek-jeleknya aku, pasti ada yang suka. Ya udah relax aja.
Itulah kira-kira Betul. kita. Sebaik-baiknya kita pasti ada yang nggak suka. Iya. Tapi tetaplah berbuat baik ya. Romo, ya. Atau ditambahin itu, tetaplah berbuat baik. Bahkan Tuhan kita Yesus pun tetap ada yang membenci, ada yang menganiaya, ada yang nggak suka, Betul. bahkan ada yang membunuh atau menyalibkannya. Gitu. Iya. Kita kan belum berdarah-darah, kita belum dibunuh gitu ya. Jadi tetaplah berbuat baik ya. Nah, tetaplah berbuat baik itu dihibur oleh Yesus. Tapi jika suatu hari mereka mendengarkan firman-Ku, maka dia pun akan mendengarkan kamu, gitu ya. Dan kalau itu terjadi semua karena namaku, gitu ya. Jadi nama Yesus ini luar biasa, bisa membuat orang bersuka cita, bersyukur, gitu ya. Tapi membuat orang gemetar, gitu ya. Wah, dia orang Kristen, wah dia pengikut Yesus, wah dia gitu ya. Nah, tapi di antara orang Kristen sendiri pengikut Yesus pun ada yang macam-macam, gitu ya. Pasti yang nggak suka sama kita kan teman-teman kita juga. Betul, gitu kan, bukan ya. orang jauh, kadang bukan orang dekat. jauh, orang dekat. Yang pertama mempradugai, lalu berikutnya memprasangkai, lalu berikutnya menuduh, berikutnya lagi memfitnah. Kalau udah sampai gitu kan sakitnya tuh di sini. Padahal kita merasa pelayanan ini adalah ya kita nggak dapat apa-apa, kecuali memang aku tuh ingin mensyukuri betapa Tuhan itu baik sama aku udah diberi rahmat kehidupan, aku udah diberi kesehatan, diberi rezeki, bahkan aku juga sudah diselamatkan. Masa sih aku nggak bisa memberi sedikit waktuku, tenagaku, mungkin talentaku untuk pelayanan gerejanya yang kudus misalnya gitu. Ya ada aja yang nggak suka, itu kan biasa. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang sekarang menjadi pelayan, entah itu di lingkungan, di wilayah, di seksi, kelompok kategorial, ya. Kalau ada yang nggak senang sama Anda, mempradugai macam-macam, mencurigai, atau bahkan memfitnah, ya jangan muntaber mundur tanpa berita, ya. Apalagi membalas kepada orang yang nggak suka dengan Anda, ya. Kan kalau ada orang jahat, Anda berbuat jahat lagi kepada dia, muncullah dua orang jahat, ya. Mendingan ampunilah orang yang menganiaya kamu dan berdoalah bagi mereka, gitu ya. Benar. Gitu. Sebenarnya mereka tuh sama lah. Kayak doanya Yesus tuh bagus banget. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi anggap aja mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gitu. Iya. Romo, tapi kan kadang-kala ya kita ditugaskan tidak sesuai dengan passionnya kita. Kadang-kala kita suka kerjanya separuh hati. Mungkin nggak ya bisa melakukannya dengan benar? Ada kiat-kiatnya, Kak Romo? Iya. Bagus nih pertanyaan. Kadang-kadang kita kan seneng ya kalau diberi tugas pelayanan, tapi sesuai passion kita. Gitu ya. Tapi kadang-kadang ada tugas pelayanan, ini sebenarnya bukan passion aku. Gitu. Ini bukan aku banget, gitu ya. Tapi ternyata Tuhan memakai kita, sedang membentuk kita. Gitu. Passion itu bukan segala-galanya. Ya. Ini bahkan ada seorang pengusaha berhasil ya di Indonesia. Dia bilang, passion itu saya dudukan di nomor 4. Ya. Nomor 1 adalah visi. Ya. Nomor 2 adalah disiplin. Ya. Nomor 3 adalah tanggung jawab. Nomor 4 baru passion. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu, visinya Yesus adalah memperluas kerajaan Allah. Oleh karena itu harus mewartakan kabar gembira. Untuk itu kita harus disiplin dengan perutusan dan pelayanan yang telah diberikan pada kita. Nah, disiplin itu nggak mudah karena disiplin itu dari kata discipulus, artinya murid. Kita artinya terus belajar menjadi murid yang disiplin. Ya, waktu, tenaga, pikiran, perasaan kita juga harus ditata secara disiplin, gitu ya. Jangan hangat-hangat permisi ayam, gitu ya. Di bagian depannya doang semangat, setelah itu di tengah-tengah ngos-ngosan lalu nggak sampai garis finish, gitu ya. Tapi harus setia kalau disiplin itu ya. Lalu kenapa aku lakukan itu? Karena tanggung jawab, gitu. Jadi ada loh orang yang mundur itu kan nggak bertanggung jawab berarti. Atas nama tanggung jawab, aku akan selesaikan sampai akhir. Nah, itu yang benar, gitu ya. Entah itu hasilnya dapat nilai 60, 70, atau 80, yang penting tanggung jawab itu dilakukan, gitu ya.
Lalu baru passion. Puji Tuhan, kalau akhirnya aku menemukan juga passion di tempat perutusan itu yang bisa membuat pelayananku lebih menggembirakan dan bisa membuat orang lain juga gembira. Betul. Dan berhasil dengan buah-buah kebaikan ya Romo ya. Betul. Romo, saya mau tanya nih, kalau kita udah lakukan segala sesuatu sesuai dengan visinya Tuhan, tanggung jawab, kita butuh rahmat, ketekunan, dan kesetiaan selalu dengan Romo ya. Ya. Dan kebijaksanaan tentunya. Ya. Itu harus dimohonkan dalam doa kita selalu. Betul, segala sesuatu itu harus dimulai dengan doa. Gitu ya. Mother Teresa itu punya kebiasaan sebelum dia melangkah untuk melayani di sudut-sudut Kalkuta, dia merayakan Ekaristi pagi, lalu di depan pintunya, sebelum dia keluar itu ada tulisan "Aku haus". Lalu dia keliling ke sudut-sudut Kalkuta, siapa yang berteriak "Aku haus"? Aku lapar, masih bisa ditambah. Aku telanjang, aku sakit, aku orang asing, aku di penjara. Seperti Matius 25 itu. Ayat 40 khususnya, apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kau melakukannya untuk aku. Ya, tapi kan dia mulainya dengan Ekaristi. Gitu ya. Sama seperti bacaan pertama tadi. Paulus juga memulainya dengan Roh Kudus itu berkata apa ya? Lalu aku mencoba menerjemahkan. Itu kan pasti melalui doa. Betul. Nggak mungkin secara emosional dan gegabah gitu ya. Tenang dulu, ya, saat teduh dulu, ya. Lalu akhirnya baru melayani. Ingat loh, bedanya kita pelayan cinta kasih dengan pelayan sosial adalah itu. Kalau pelayan sosial, ya aku melayani aneka kegiatan sosial karena aku mungkin kerja di lembaga sosial atau departemen sosial dan aku dibayar untuk itu, gitu ya. Sementara kalau aku pelayan cinta kasih adalah aku mewujudkan kasihku melalui tindakan seperti Yesus ajarkan. Maka aku harus mohon, Yesus yang penuh cinta kasih, semoga hatiku, pikiranku penuh cinta kasih untuk pelayananku yang penuh kasih. Wah, Romo, terima kasih loh buat kebernamannya hari ini. Memberikan semangat beriman dan semangat melayani buat kita semua. Romo Susilo kayaknya nggak lengkap kalau Romo nggak tutup dengan pantun. Pantun beriman yang Romo biasakan. Iya, karena ini bicara tentang kita ingin memilih yang terbaik dan kita juga ingin menjadi saksi Kristus itu ternyata nggak mudah, ya bisa dibenci dan dianiaya. Iya. Ya. Bahkan saya punya 2 pantun nih. Ya. Pantun yang pertama ini inspirasinya dari bacaan pertama, gitu ya. Pagi hari makan soto kudus. Cakep. Sorenya ngopi sambil makan keripik. Cakep. Semoga dengan bantuan Roh Kudus, cakep, kita mengambil pilihan yang terbaik. Wah. Seperti Rasul Paulus juga mengambil pilihan yang terbaik atas bisikan Roh Kudus. Bisikan Roh Kudus. Nah sekarang yang kedua dari bacaan Injil nih inspirasinya. Ya. Karena menjadi saksi utusan Tuhan itu ada konsekuensi, dibenci, dianiaya dan lain-lain. Ya. Gitu ya. Itu artinya sulit dan gak mudah. Pantunnya begini. Jalan-jalan di taman kaktus. Cakep. Mampir minum kelapa muda. Cakep. Mari jadilah saksi Kristus. Cocok. Walaupun jalannya tidak mudah. Wah, cocok. Ini semoga untuk kita selamanya mengingat ya apa yang dipantunkan sama Romo Susilo supaya kita lebih semangat beriman di dalam pelayanan dan di dalam kehidupan kita. Romo, terima kasih buat kebersamaan pada hari ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya, Angelika Luciana, dan Romo Alesius Susilo Wijoyo mohon pamit dari ruangan dengar Anda. Sekarang marilah kita tutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Susilo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas tuntunan Roh-Mu yang kudus sampai hari ini. Buatlah kami mampu mengambil pilihan yang terbaik. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih
atas tugas perutusan-Mu melalui gereja-Mu yang kudus. Mampukan kami untuk mewartakan kabar gembira walaupun tidak mudah. Semoga kami tidak mudah juga menyerah, tetapi tetap setia dengan bantuan rahmat-Mu. Doa ini ya Bapa kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Salam dari Romo Susilo. Terima kasih buat semuanya.